Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan? Sehat tentunya. Saya Eko Setiawan kembali hadir dalam program Galeri Podcast City Guide. Seperti biasanya, kita bersama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Melati Husada Malang yang beralamat di Jalan Kawi 3234 Malang, samping Rumah Dinas Wali Kota Malang persis. Anda bisa hubungi hotline-nya di 325-249 atau juga lewat WhatsApp di 0822 2333 2150. RSIA Melati Husada, tempat kesehatan ibu dan anak dengan sentuhan istimewa. Dan hari ini saya tidak sendirian karena kita akan berbagi pengalaman yang berkesan selama menangani kehamilan pada pasien. Tentu yang cerita bukan saya, yang cerita adalah Dr. Ria Pratiwi, SPOG. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Apa kabar, dok? Baik, kabar baik. Ya, Dr. Ria Pratiwi, SPOG ini salah satu tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Melati Husada Malang. Ya, betul. Dokter, bisa dijelaskan kira-kira penanganan kehamilan itu seperti apa, dok? Baik. Ini penting bagi calon ibu, ya, apalagi yang baru saja istilahnya hamil gitu. Ya, betul sekali. Anak pertama. Betul. Jadi kehamilan itu memang harus disiapkan di sebelum hamil, pada saat hamil maupun nanti setelah saat persalinan maupun setelahnya. Mungkin siang ini kita bahas yang persiapan pada saat hamil sebelum melahirkan. Kita akan sering-sering bertemu dengan tenaga kesehatan nanti kalau ibu-ibu itu ya, ibu-ibu hamil pasti harus jadi ternyata sekarang itu penting adalah persiapan karena memang hamil kan 9 bulan ya. Hamil 9 bulan kita siapkan dengan baik supaya mendapatkan persalinan yang baik, anak yang sehat dan ibu yang sehat tentunya. Ya. Nah, jadi persiapan itu harus berapa kali? Ya, pasti akan sering-sering ketemu dengan tenaga kesehatan. Kalau dulu peraturan dari WHO itu 4 kali saja. Tapi sekarang untuk kehamilan yang lebih baik itu disarankan 8 kali. Jadi lebih sering ya. Jadi trimester 1 atau 3 bulan pertama itu harus ketemu tenaga kesehatan 1 kali, alangkah baiknya dengan USG gitu ya. Sehingga kita bisa memastikan memang hamil, bisa memastikan hamilnya di dalam rahim, dan memastikan perkembangannya bagus atau tidak. Kemudian nanti akan ketemu lagi di hamil 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, dan 8 bulan, dan waktu 9 bulan itu lebih sering. Jadi nanti total 8 kali di situ sebelum persalinan. Kalau istilahnya itu apa ya bahasa Latinnya, dok? Ya. ANC. ANC betul. Antenatal care. Bisa dijelaskan itu, dok? Antenatal care nanti akan sering dengar ANC itu artinya antenatal care. Antenatal artinya sebelum melahirkan. Care itu perawatan. Jadi kontrol hamil lah bahasa Indonesianya. Kontrol hamil, tapi istilah medisnya atau kedokterannya ANC atau antenatal care. Natal itu kelahiran. Ante itu sebelum. Care itu ya persiapan perawatan. Atau perawatan atau perhatian lah istilahnya gitu kan. Nah, dok, seberapa penting untuk ANC ini? Ya, kita namanya harus melahirkan itu kan peristiwa yang besar ya, peristiwa yang juga seringkali juga ada penyulit gitu, sehingga kita harus yakin bahwa kondisi ibu dan janin itu dalam kondisi baik. Persiapannya lama, kan 9 bulan lama, jadi harus diperiksa sering-sering. Jadi tadi ya trimester 1 dan setelahnya. Kenapa penting? Karena kita mau memonitor kondisi ibu dari tanya jawab. Ya, selain itu dari tensi, dari kesehatan janin, denyut jantungnya, pergerakannya, dan dari USG gitu. Yang penting itu kita harus memastikan perkembangannya sesuai atau tidak. Jadi ini penting ya, tidak hanya sekedar kita melihat kondisi fisik, tapi ada pengaruh psikologis juga. Ya, betul. Jadi persiapan untuk persalinan ya, itu kan pasti ada secara holistik, ada persiapan mental dan juga persiapan fisik. Dengan kita ketemu dengan tenaga kesehatan, banyak-banyaklah bertanya bagaimana sih prosesnya,
kehamilan ini saya ini normal atau tidak, persalinannya nanti bagaimana. Kalau kita tahu lebih banyak, maka kita biasanya lebih tidak takut, lebih bahagia, dan lebih memiliki pengalaman yang positif selama kehamilan. Dampaknya, Dok? Dampaknya tentu nanti akan dengan ibu yang sehat, ibu yang lebih bahagia, mentalnya terjaga, akan melahirkan bayi yang juga sehat. Gitu. Jadi itu penting sekali ya. Ya. Jadi 8 kali tadi di trimester awal, berapa kali? Trimester satunya Trimester paling tidak 1 kali. Kemudian hamil 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, dan saat hamil 9 bulan itu lebih sering. Oke. Jadi 8 kali totalnya. 8 Betul. Kali. Dok, ya. selama menangani pasien di RSIA Melati Husada, ada nggak kira-kira pengalaman yang berkesan yang dialami Dokter Ria? Ya, terutama yang soal kehamilan ya. Pengalamannya ada 2 sih selalu ya. Ada pengalaman yang buruk ya, atau pengalaman yang baik. Oke, gitu. Baik dan buruk ya. Yang buruk ya, dulu. Ya, yang buruk dulu mungkin ya. Jadi inilah pentingnya pemeriksaan hamil. Jadi ada banyak ibu-ibu yang merasa, oh saya tidak haid, perut saya membesar, oh saya ini hamil, gitu. Tapi tidak periksa dan merasa diri hamil, bahkan sudah selamatan hamil 3 bulan, hamil 7 bulan sudah selamatan. Ternyata setelah periksa, loh kok ternyata saya tidak hamil. Setelah kita periksa di rumah sakit, kita USG, tidak ada kehamilan ya. Memang beliau bertambah berat badan, perutnya membesar, seperti itu satu. Karena lemak saja. Ya. Iya. Kedua, bisa saja dia memang hamil, tapi tidak mau USG dengan berbagai alasan, yang pamali, yang takut bahaya. Terus dia tidak pernah USG. Kemudian ternyata setelah kita USG, wah ternyata ada masalah dengan bayinya, ada kecacatan, ada kelainan, ada penyulit-penyulit lain yang tidak ketahuan dan harusnya ketahuan dari awal. Sayangnya begitu. Itu yang buruk-buruk sih kalau yang untuk buruk, ya. ANC yang buruk karena ya. tidak periksa di awal ya. Ya, tidak dengan pemeriksaan hamil USG. atau enggak kan Betul. Jangan-jangan itu karena kelebihan berat badan bisa, atau hormon, ada gejala-gejala kesehatan yang lain ya. Itu betul. Pentingnya ANC tadi gitu. Atau bisa juga karena dia perutnya membesar, wah ternyata ada tumor, ada kista di perut. Nah, itu juga pengalaman yang buruk. Tapi kalau misalnya kita tes sendiri aja pakai test pack itu gimana? Test pack memang wajib di awal, tapi setelah itu tetap harus berhubungan dengan tenaga kesehatan. Oke. Mungkin ketika stripnya sudah double berarti ini pasti. Nanti akan ada pengalaman yang baik setelah itu. Tadi kan pengalamannya buruk ya. Betul. Pengalaman baiknya dong. Pengalaman baik. Yang baik. Kadang-kadang orang tidak periksa setelah dia periksa. Memang hamil, tapi ternyata hamilnya kembar. Seneng banget, ternyata double. Bayinya 2, denyut jantungnya 2, nampak sehat. Lucu di USG, anaknya gerak-gerak. Itu pengalaman yang menyenangkan. Menyenangkan. Kalau misalnya, apalagi untuk pasien-pasien yang sudah begitu lama ya, tidak punya anak, sulit hamil ketika wah sudah positif, lihat janin dan denyut jantungnya, wah senengnya luar biasa. Betul. Bahkan saya juga sering nih ketemu orang-orang yang mungkin kita bilang dia tidak terlalu mampu lah ya. Dia tuh bekerja. Saya banyak pasien, bapaknya bekerja, pokoknya dia bekerja sekuat tenaga untuk keluarganya. Tapi beliau masih sangat memberikan atau meluangkan waktu, tenaga, dan terutama materi untuk mengantar istrinya ketemu dokter kandungan untuk melakukan ANC dan di USG untuk lihat bayinya. Itu saya sangat hargai sekali, luar biasa. Gitu. Ayahnya luar biasa. Luar biasa pengorbanannya. Siap antar jaga. Betul, ayah siaga. Ya, betul. Dok, apa yang kita bisa petik dari pengalaman-pengalaman, 2 pengalaman tadi yang baik dan buruk itu, Dok? Nah, memang kehamilan tuh butuh persiapan ya. Tapi ketika sudah hamil, ya berarti konsekuensinya memang harus lebih awas dengan kondisi tubuh, lebih rajin periksa. Lebih rajin bertanya dan mencari informasi seperti yang kita lakukan ini, memberikan informasi, memberikan edukasi sehingga ibu bisa mempersiapkan kehamilan dengan baik, mempersiapkan persalinan dengan baik sehingga akan melahirkan anak yang sehat jasmani dan rohani. Betul. Kalau ke RSIA Melati Husada nanti bisa ketemu sama Dokter Ria ya? Ya, saya setiap hari ada di sana. Kalau fasilitas dari khusus untuk ya ibu hamil dan melahirkan itu ada apa aja, Dok? Di RSIA itu? Untuk pemeriksaan setiap bulan ada di poliklinik ya. Di poliklinik bisa ketemu kami, ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanya jawab, pemeriksaan USG, pemeriksaan laboratorium, lengkap semua ada. Dan nanti untuk persalinannya 4 dimensi, Dok?
Ada 4 dimensi lengkap. Orang biasanya seneng ya 4 Ya, nanti dimensi kelihatan bisa lihat. wajah bayinya, kelihatan Wah, ini mirip organ-organnya. mirip Ya mirip siapa siapa? ini? Ya, ya. Begitu. Udah bisa dilihat ya. Ya. Oke. Kalau untuk persalinan lengkap ya, persalinan normal. Oke. Ada untuk sampai kita harus melakukan operasi untuk persalinan juga lengkap. Oke, Dok, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan pada masyarakat, Dok, khususnya tentang topik bahasan kita hari ini, pengalaman yang berkesan selama menangani kehamilan pada pasien dari Baik. Dokter Ria, supaya orang nggak terlalu percaya mitos. Ya, Masih ya, banyak ya. ternyata ya. Banyak sekali ya. Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kita persiapkan kehamilan dan persalinan. Persiapannya sebelum hamil. Ketika sudah hamil, kita siapkan dengan kontrol hamil yang teratur. Bertemu dengan kami di Rumah Sakit Ibu dan Anak Melati Husada, akan kami lakukan berbagai pemeriksaan, USG, rekam jantung janin, lab lengkap, nanti supaya kita bisa sama-sama mengantar persalinan si bayi ini dengan sehat ibu dan bayi. Ya, baik, Dokter, terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah berbagi di program Galeri Podcast City Guide FM. Nah, kawan, demikian tadi kita sudah berbincang dengan Dr. Ria Pratiwi SPOG dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Melati Husada Malang. Jadi kawan, RSIA Melati Husada ini Rumah Sakit Ibu dan Anak dengan konsep butik hospital yang nyaman, modern, dan juga terpercaya. RSIA Melati Husada memiliki layanan persalinan tadi seperti yang disebutkan, ada imunisasi, program kehamilan, hingga deteksi dini kanker serviks, dan juga didukung dokter spesialis berpengalaman seperti Dokter Ria tadi, dan juga teknologi yang pastinya canggih. Ada fasilitas lengkap ya, instalasi gawat darurat bukannya 24 jam, ada apotek, ruang operasi, layanan persalinan, layanan imunisasi, dan juga dokter umum. Dan ada juga fasilitas penunjangnya, yaitu radiologi dan ultrasonografi atau USG 4 dimensi yang tadi sempat diceritakan juga. RSIA Melati Husada juga ada layanan poli, spesialis penyakit dalam, spesialis kebidanan dan kandungan, fertilitas, endokrinologi, reproduksi, onkologi, ginekologi, ada juga spesialis anak, spesialis bedah. Jadi daripada saya ngobrol panjang lebar, mending Anda langsung saja buktikan kenyamanan pelayanan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Melati Husada Malang. Tempatnya itu di Jalan Kawi 3234 Malang, atau tepatnya di samping Rumah Dinas Wali Kota Malang persis. Hubungi hotline-nya di 0341 325 249 atau WhatsApp-nya di 0822 2333 2150. RSIA Melati Husada, tempat kesehatan ibu dan anak dengan sentuhan istimewa. Saya Eko Setiawan, pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pernahkah Anda membayangkan sebuah rumah sakit yang tidak hanya memberikan pelayanan medis, tapi juga kenyamanan seperti di rumah? Itulah RSIA Melati Husada, rumah sakit ibu dan anak dengan konsep butik hospital yang homey dan nyaman, khusus untuk kesehatan ibu dan anak. RSIA Melati Husada menyediakan layanan komprehensif, persalinan normal atau sesar, penanganan nyeri haid, mioma, kista, program hamil, pelayanan imunisasi lengkap pada anak hingga deteksi dini kanker serviks. Didukung oleh tim medis profesional, termasuk dokter spesialis konsultan feto maternal, fertilitas, onkologi, dan banyak lagi. Fasilitas RSIA Melati Husada dilengkapi USG modern dan alat laparoskopi yang canggih. Kunjungi RSIA Melati Husada di Jalan Kawi nomor 3234 Malang, tepat di sebelah Rumah Dinas Wali Kota Malang. Hubungi hotline 0341 325 249 atau WhatsApp di 0822 333 2150. Layanan IGD dan rawat inap buka 24 jam. Poli spesialis Senin hingga Sabtu jam 7 pagi sampai 9 malam. RSIA Melati Husada, tempat kesehatan ibu dan anak dengan sentuhan istimewa. Kepuasan Anda prioritas kami. Prioritas kami.